Halo teman-teman, pada video edukasi kali ini saya akan membahas mengenai standar deviasi. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari cara mengambil data dari Yahoo Finance dan menghitung standar deviasi suatu saham dengan menggunakan spreadsheet atau software WPS Office. Di sini kita akan menghitung standar deviasi dari salah satu saham milik bank yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu BBKP atau saham dari Bank Bukopin. Dalam suatu investasi, seseorang tentu akan melihat berapa besar risiko yang akan dia tanggung, selain keuntungan yang diperoleh dari instrumen investasi tersebut. Dalam melakukan investasi, perlu diukur risikonya. Risiko selalu melekat pada return investasi. Risiko dan return bersifat searah. Semakin besar risiko suatu investasi, semakin besar juga returnnya. Sedangkan sebaliknya, semakin kecil risiko suatu investasi, maka semakin kecil juga returnnya. Para investor selalu menghitung risiko investasinya dengan menggunakan standar deviasi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih standar deviasi itu? Jadi, standar deviasi mencerminkan total risiko dari suatu portfolio investasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri mengartikan standar deviasi atau simpangan baku sebagai ukuran tingkat pencairan selisih nilai setiap anggota dalam sekelompok nilai dengan nilai rata-rata hitungnya. Standar deviasi adalah uji statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data atau deviasi dalam sebuah kumpulan data. Biasanya, standar deviasi digunakan untuk melihat seberapa dekat persebaran data tersebut dari mean atau rata-ratanya. Pada dunia keuangan, standar deviasi biasanya digunakan untuk mengukur risiko yang menandakan adanya volatilitas, seperti volatilitas pada harga komoditas, saham, atau obligasi. Standar deviasi ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu menyusun strategi investasi dan perdagangan. Karena standar deviasi dapat membantu mengukur volatilitas pada pasar dan sekuritas. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih fungsi dari standar deviasi itu. Jadi, standar deviasi memiliki fungsi yang pertama untuk menunjukkan risiko dari suatu portofolio investasi. Risiko investasi juga termasuk risiko sistematis serta risiko yang berasal dari portofolio tersebut. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula risiko dari produk investasi tersebut. Dan yang kedua, standar deviasi juga dapat digunakan untuk melakukan pengukuran analisis keuangan. Salah satunya dapat diterapkan pada analisis volatilitas tingkat pengembalian investasi. Saham yang pergerakannya volatil mempunyai standar deviasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, saham yang cenderung lebih stabil akan memiliki standar deviasi yang rendah. Dapat juga kita ketahui, oleh karena varians dinyatakan dalam unit kuadrat, maka sering dilihat varians diubah menjadi standar deviasi atau akar kuadrat dari varians dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan rumus di atas, maka standar deviasi yang dimiliki oleh saham XYZ adalah standar deviasi RXYZ sama dengan akar dari 24% sama dengan 4,9%. Standar deviasi dan varians memiliki konsep yang sama, yaitu semakin besar varians atau deviasi standar, maka semakin besar juga risiko investasinya. Dalam mencari risiko juga dapat dilakukan dengan menggunakan covariance, yakni dengan rumus berikut ini. Covar sama dengan standar deviasi per rata-rata hitung atau mean.
Berdasarkan rumus di atas, maka covariance dari saham XYZ adalah covar sama dengan 4,9% per 11%. Jadi, covar sama dengan 0,445. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara mengambil suatu data saham dari Yahoo Finance dan cara menghitung standar deviasi suatu saham menggunakan software WPS Office, yaitu spreadsheet. Nah, di sini saya mengambil data dari Yahoo Finance. Saya akan memperlihatkan caranya, yaitu caranya kita masuk ke finance.yahoo.com. Nah, di sini sudah kelihatan. Lalu saya akan memilih Bank Bukopin. Maka dari itu kita cari di sini BBKP. Nah, di sini sudah terlihat jelas namanya PT Bank KB Bukopin Tbk. Nah, adapun di sini simbol JK, yang artinya .jk ini menandakan perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kita klik saja. Di sini ada berbagai macam data, ada chart, ada statistik, ada profilnya, dan lain-lain. Namun, di sini kita fokus saja bagaimana mendapatkan data historisnya. Kita klik di sini. Kemudian, di sini ada berbagai pilihan, tapi kita pilih yang monthly. Nah, saya akan mengambil data 2 tahun. Kita ambil saja 1 Mei 2020 dan 1 Mei sampai 1 Mei 2022. Kita done. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah kelihatan datanya. Dari 1 Mei 2020 sampai 1 Mei 2022. Jadi tinggal kita download saja. Jika sudah, kita open. Nah, di sini sudah dapat kita lihat data yang sudah kita download. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan datanya untuk data Bank Bukopin. Lalu kita akan menghitung standar deviasi dari Bank Bukopin tersebut dengan menggunakan spreadsheet dari WPS Office. Sekarang kita copy datanya. Lalu kita paste di sini. Kita ganti saja namanya jadi BBKP. Kita kembali lagi ke halaman tadi, lalu kita copy tanggalnya, dan kita paste di sini. Jadi di sini kita gunakan saja setiap tanggal 1. Sekarang kita coba untuk menghitung return dari saham BBKP. Di sini sudah ada closing price-nya. Kita hitung return monthly-nya. Di sini kita tulis R BBKP. R-nya kita perbesar.
Jadi ini return BBKP. Jadi cara sederhananya yaitu harga bulan T dibagi dengan harga bulan T minus 1 dikurang dengan 1. Satunya boleh dalam tanda kurung, boleh langsung juga tidak apa-apa. Nah, di sini kemudian kita langsung kopikan ke bawah, kita klik saja 2 kali. Lalu kita bisa samakan komanya. Misalnya 4 angka di belakang koma. Oke, kemudian sekarang kita hitung standar deviasinya. Bagaimana kita mencari standar deviasinya? Jadi, STDEV BBKP atau standar deviasi dari Bank Bukopin kita gunakan sama dengan STDEV buka kurung. Kita ambil standar deviasi dari return Bank Bukopin. Kita enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan standar deviasi dari Bank Bukopinnya. Sudah kita buat jadi 4 angka di belakang koma. Bisa kita presentasikan, boleh juga kita jadikan dalam bentuk desimal. Nah, di sini sudah kita dapatkan standar deviasinya. Standar deviasi dari Bank Bukopin atau STDEV BBKP yang diperoleh dari tanggal 1 Mei tahun 2020 sampai dengan 1 Mei tahun 2022 adalah 30,49%. Hal ini berarti tingkat pengembalian portofolionya berfluktuasi sekitar 30% setiap bulannya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memodifikasi portofolio. Misalnya, jika investor memiliki profil risiko agresif, maka ia dapat mempertimbangkan untuk menambah beberapa aset investasi dengan kapitalisasi yang kecil atau obligasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Sebaliknya, jika investor kurang menyukai risiko atau bahkan merasa kurang nyaman dengan tingkat standar deviasi tersebut, maka investor dapat mempertimbangkan untuk menambah beberapa instrumen investasi yang lebih aman seperti saham dengan kapitalisasi besar atau reksadana. Jadi, dari video edukasi kali ini, kita sudah mengetahui apa itu standar deviasi, fungsi dari standar deviasi, serta cara mencari data suatu saham di Yahoo Finance dan juga cara menghitung standar deviasi suatu saham menggunakan software WPS Office. Sediakan waktumu untuk belajar, karena belajar adalah investasi masa depan yang tidak ternilai dengan uang. Investasi tak selalu terkait dengan masalah keuntungan secara materi saja, karena waktu dan pendidikan juga merupakan investasi yang tidak tergantikan. Demikian materi yang dapat saya berikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video edukasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.